Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda juga sahabat guru dimanapun berada. Salam kenal buat yang baru bertemu atau baru menemukan channel ini. Selamat berjumpa dengan Pak Mubarok di Jalan SMP 135 nomor 15A Pondok Bambu Jakarta Timur di program Calistung Praktis atau baca tulis hitung praktis, caper. Nah, baik, banyak yang bertanya, dari mana kita mulai membimbing baca tulis? Atau apa dulu yang diperkenalkan kepada anak ketika ingin membimbing baca tulis? Apakah anak perlu mengenal alfabet dari A sampai Z terlebih dahulu? Ataukah anak diperkenalkan vokal dulu, A, I, U, E, O? Atau ada juga yang berpendapat bahwa anak bisa langsung diperkenalkan suku kata tanpa belajar alfabet dari A sampai Z terlebih dahulu. Saya tidak akan mengatakan mana yang lebih baik. Semuanya baiklah. Tapi saya akan sharing apa yang saya lakukan dan kenapa saya memilih ini. Maka yang saya lakukan adalah saya terlebih dahulu memperkenalkan vokal A, I, U, E, O. Ini di bukunya ya. A, I, U, E, O. Terlebih dahulu saya perkenalkan kepada anak sebelum belajar alfabet dari A sampai Z. Apa alasannya? Nah, tentunya kita harus punya alasan kenapa kita melakukan sesuatu. Alasan, ada 4 alasan kenapa saya terlebih dahulu memperkenalkan A, I, U, E, O kepada anak. Yang pertama, huruf vokal itu cuma ada 5. Jauh lebih sedikit dibandingkan dengan konsonan. Nah, saya ingin mereka kuat mengenal A, I, U, E, O ini. Jadi kalau cuma 5 kan mudah dihafalnya. Itu yang pertama, huruf vokal ada 5. Yang kedua, huruf vokal itu lebih mudah diasosiasikan dengan sebuah benda atau dengan sebuah bentuk. Contoh, huruf A lengkung ke kiri, hujan turun A, hujan turun titik di atas I. Hujan turun lengkung ke atas U seperti gelas. E garis tidur lengkung ke kiri E. O bundar bentuknya seperti bola. Lebih mudah diasosiasikan dibandingkan dengan huruf K misalnya. Dibandingkan dengan huruf yang lain-lainnya. Jadi huruf vokal itu lebih mudah diasosiasikan sehingga mudah dihafal. Nah, itu yang kedua alasannya. Ketiga, huruf vokal itu lebih sering digunakan ya. Secara umum vokal itu lebih sering digunakan dibandingkan huruf-huruf lain dari konsonan. Katakanlah huruf A pasti lebih sering, mungkin paling sering digunakan. Huruf I dibandingkan huruf L, dibandingkan huruf N, ya huruf K, nah, huruf I lebih sering. U juga sama, E juga sama, O. Jadi huruf vokal itu jauh lebih sering digunakan dibandingkan dengan huruf konsonan. Apalagi huruf konsonan seperti X, jarang sekali. Y, jarang. F, jarang. Q, jarang. Makanya karena huruf vokal itu lebih sering digunakan, kita mulai dari yang paling sering digunakan terlebih dahulu. Apalagi cuma ada 5. Dan yang keempat adalah kenapa saya terlebih dahulu memperkenalkan vokal. Karena huruf vokal
bisa langsung dipadukan dengan setiap konsonan. Sehingga anak langsung nanti belajar mengeja atau langsung suku kata juga boleh setiap kali belajar konsonan yang baru. Katakanlah setelah anak mengenal huruf B, langsung vokalnya dimasukkan. Ba, bi, bu, be, bo. Tuh. Begitu juga setelah huruf C, ca, ci, cu, ce, co. Jadi vokalnya langsung bisa dimasukkan. Tanpa harus terlebih dahulu anak belajar sampai Z ya. Bahkan kalau anak sudah mengenal vokal dengan baik, mereka tidak hanya bisa membaca suku kata. Kalau di kami ya, di Calistung Praktis Rimba ABCD ini, anak sudah langsung belajar kata. Karena apa? Karena di vokalnya sudah kuat. Setelah tahu huruf B, meskipun belum tahu huruf C, D, G, belum tahu, baru tahu huruf B saja, anak sudah diperkenalkan kata. Tentunya kata-kata yang terbatas konsonannya adalah B saja. Ibu, ubi, beo, bobo, bibi, iba, ebi. Banyak kata-kata yang konsonannya cuma huruf B dipadukan dengan vokal. Begitu juga sama nanti setelah huruf C mereka tahu, diperkenalkanlah suku kata ca, ci, cu, ce, co, dan kata-kata yang konsonannya hanya huruf C atau konsonan sebelumnya B. Begitu mereka mengenal huruf D, A, I, U, E, O nya masukkan tuh, da, di, du, de, do. Kemudian anak diperkenalkan kata-kata yang konsonannya terbatas konsonan yang sudah diajarkan saja. Misalnya D, C, B. Konsonan yang belum diajarkan jangan digunakan dulu. Itu. Dan seterusnya. Jadi anak setiap kali belajar konsonan baru langsung bisa belajar suku kata dan bahkan bisa diperkenalkan dengan kata-kata yang menggunakan konsonan yang sedang diajarkan tersebut. Itu 4 alasan kenapa saya terlebih dahulu memperkenalkan A, I, U, E, O sebelum anak belajar alfabet dari A sampai Z. Ayah bunda mau ikut seperti itu, monggo. Mau belajar alfabet dulu dari A sampai Z juga bagus. Yang mau menggunakan langsung suku kata juga silakan. Setiap orang punya pilihan, tentunya masing-masing punya alasan. Ya, baik, mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat. Lagunya jangan lupa ya, A, I, U, E, O, huruf hidup ada 5. Pak, bi, bu, be, bo, mari kenal suku kata. Caci, cu, ceco, anak kecil pintar baca. Da, di, du, de, do, orang tua pasti bangga. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Sahabat guru juga ayah bunda di rumah yang mau bermitra membuka les baca tulis di rumahnya, ayo bermitra dengan Sagara tanpa maksudnya dengan Rimba ABCD tanpa ada biaya kemitraan. Bahkan beli modul pun kami beri diskon, nggak tanggung-tanggung. Diskonnya bisa 40%. Sengaja saya ingin membangun kemitraan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Semakin banyak modul yang digunakan karena banyak mitra dari kami, berarti harganya juga bisa lebih ditekan, lebih rendah. Jadi meskipun saya memberikan diskon yang tinggi sampai 40% kepada para mitra kami, tapi kalau mitra kaminya banyak kan, ya kita dari volume tersebut kami mendapatkan sesuatu. Insya Allah justru dengan kayak gini juga, dengan seperti ini akan berkah untuk semuanya. Dan mitra kami juga tidak berat karena tidak harus bagi hasil, tidak harus bayar kemitraan, hanya membeli modul dari kami saja dan itu pun mendapatkan diskon. Diskonnya nggak tanggung-tanggung, bisa mencapai 40%. Baik, sampai jumpa di video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.